Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Razi Hashim dengan tema mengenal sifat sombong. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami, dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda. Selamat menyaksikan. Kibir sombong ya. Kibir ka'ba'ra, takbir sama Allahu Akbar itu besar. Yang pihak merasa dirinya besar, dirinya benar, itu cuma Allah. Jadi orang sombong itu bukan hanya merasa badannya gede ya. Sombong itu ada asbabnya. Ada asbab fisik, ada asbab non fisik. Asbab fisik, wajah. Saya mau tanya, ini wajah antum yang buat bukan? Terus kenapa sombong? Ibu-ibu cantik nih, itu siapa yang buat? Emang cantik, beneran? Siapa yang bilang? Ini muka bukan kita yang buat, bukan bapak kita juga yang buat. Coba tanya, antum punya anak ya pergi berapa? 4 kali ya, antum yang buat atau siapa yang buat? Yang melukis muka anak kita bukan kita. Maka pantas gak kita merasa bangga dengan wajahnya? Gak pantas. Ilmu, nah, itu imateri. Sebelum masuk ke imateri ini, masih materi dulu. Duit, harta. Di Quran, rezeki itu kalimatnya selalu razaqana. Kami yang memberi rezeki mereka, rezeki yang kami berikan. Cuma kan kita sombong banget ngomong gini. Ini kan usaha saya. Mana peran Allah? Tunggu si korem ditelan bumi ente nanti ya. Ditelan itu nggak mesti telan seperti terjadi di Palu. Bisa ditelan oleh zamannya. Coba lihat orang-orang yang sombong sebelum online. Diingetin makanya ini bakal ada online loh. Nggak mau hari gini, nggak usah lah. Sekarang tenggelam semua. Yang nggak bisa bertahan, yang nggak bisa adaptasi, tenggelam. Dulu kayaknya tajir melintir, sekarang kismin 7 kali lipat. Allah tuh gampang sekali. Pandemi, kawan kita gaji dulu 70 juta, 100 juta. Mobilnya Masya Allah, rumah Masya Allah. Kayak gitu. Kalau mobilnya Eropa, Pak, rumahnya bagus. Kredit, kebayang ketika pandemi, kerjaannya hilang. Rumahnya dijual, mobilnya dijual, nggak kebayang. Mudah bagi Allah merubah nasib orang. Nggak perlu susah. Siapa yang kira pandemi bisa sedahsyat ini? Tapi orang nggak ngeh juga, ngalasannya kayaknya Dajjal masih lama deh. Udah segini dunia, masih aja ngerasa Dajjal masih lama. Ya. Oh, Dajjal itu sistem, Ustaz. Kayak soal ilmiah, kampus. Itu sistem di alam semesta. Sistem kebohongan. Bro, kalau ada sistem di laptop, di handphone, di smartphone, di iPad, di apa, itu ada yang buat nggak? Ada nggak yang buat? Namanya apa? Program ini. Ada yang buat. Dajjal itu programmernya fitnah di alam semesta. Jadi sistemnya Dajjal ada, orangnya juga ada. Jangan sok-sok pinter lagi lah, hadisnya sahih mutawatir. Ya, hadisnya sahih mutawatir. Banyak nih kiai-kiai itu bantah tentang hadis Dajjal. Ya salah. Kiai bantah hadis Dajjal, kira-kira gimana? Oh, masih lama kok. Dia lupa 2 tahun lalu dia jerit. Banyak ustadz iri sama ojol, Pak. Masih ingat? Ojol dikasih perhatian sama orang, dikasih duit, terus buat juga komunitas prihatin ustadz. Ada. Dia lupa kalau itu terjadi. Nanti orang kaget semua. Ini kan baru satu case, baru satu kejadian. Tanggal 15 Maret, saya masih ingat, pandemi ditetapkan di negeri ini, betul? Ya, dalam waktu yang cepat sekali. Depok nih Pak, ini kan Depok nih. Depok adalah nomor 1 yang kena Depok, tapi yang ditutup Aceh, kan lucu. Yang ditutup Ambon, Papua, aneh. Yang kena di sini, yang ditutup di sana. Sampai-sampai komplek-komplek di daerah itu ditutup semua. Nggak ada pandemi di sana. Pandemi ini belakangan baru ada. Begitu semuanya shock. Itu orang Indonesia ini orang santuy, ya. Hidupnya sukanya berjamaah, ngumpul bareng. Ini energi kita. Ini kabar gembira dari langit, Pak. Nabi mengatakan,
Kunu ibadallah ikhwana. Jadilah hamba Allah yang bersaudara, yang berkumpul, yang mesra, yang bareng. Ini Nabi ngomong, ya, innamal mu'minuna ikhwah, surah Hujurat. Orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Dan itu nggak mungkin kalau nggak ketemu. Jadi walaupun negara di dunia ini udah mulai hancur, kolep, insya Allah negara kita masih Allah pertahankan selama masih mau berjamaah. Ya, disuruh protes gitu, protes panas kan, tenang aja, stok masker. Ya, disuruh pakai hand sanitizer, kita pakai. Yang penting ngaji jangan dilarang. Disuruh vaksin. Apa yang mereka mau? Ayo, lu jual apa? Lu beli. Tenang aja Pak, kekuatan kita ada di majelis. Jadi nggak boleh bisa-bisa, harus bermajelis. Ya, orang yang tidak bermajelis di akhir zaman, itulah nanti akan masuk ke kelompok-kelompok mereka. Ya, itu kiber. Jadi kiber ada sebabnya karena materi. Ada yang kedua yang paling bahaya, imateri. Imateri ini merasa taat, merasa berilmu, merasa wali, ya, itu merasa ustadz, merasa habib. Maaf, ada habib yang hadir. Biasanya ada habib sakit perut. Sakit perut serius juga Pak. Ya. Coba kalau ngomong dari sakit perut ya. Nasab, hati-hati. Nah, ujian para zuriat Nabi itu nasabnya. Ujian para sayyid. Kalau belum lolos, belum boleh disebut habib sebenarnya. Jadi orang-orang yang sombong sama nasabnya itu bukan habib, baru sayyid aja itu. Ya. Habib itu kan warisan dari Habibullah, kekasih Allah. Ente sama sama nasab, kapan jadi Habibullah? Nggak ada namanya Al-Habib. Sayyid aja panggilannya. Saya kalau nggak kenal-kenal banget, saya panggilnya Sayyid, ya Sayyidi. Itu adabnya. Cuma orang kita kan udah mancung dikit muka Arabik, brewok, wah, bed. Jangan gitulah kita ya. Belum tentu, makanya orang Indonesia paling gampang ditipu dengan muka Habib, dan para habaib jadi kewalahan. Bener nggak? Coba tanya para habaib kita, yang murni ya, mereka kewalahan sama orang-orang yang ngaku Habib. Jangan sombong dengan nasab, ya. Nasab ente kalau nggak sesuai dengan warisannya nggak diterima oleh Sayyidah Fatimah, ya, nggak di sini. Karena nenek moyang mereka siapa? Sayyidah Fatimah. Ada lagi orang sombong karena gelar. Yang lucunya gelar haji dibaca. Kenalkan saya Pak Haji Bono. Ya, nggak usah disebut Pak, nggak usah disebut. Nanti sholatnya iri. Pak Haji sholat. Nggak usah disebut. Udahlah, kalau bermajelis dengan kita, gelar-gelaran itu nggak usah disebut. Orang panggil kita Pak Haji boleh, kita nggak usah membahasakan diri kita Pak Haji, Bu Haji. Itu nggak masuk ke alam kubur, nggak ditanya, kamu Bu Haji ya? Kata malaikat, bukan kamu nggak ditanya. Ada lagi yang karena pengikut. Nah, ini yang paling bahaya. Orang sombong karena punya pengikut. Nah, pengikut itu sekarang ada dua jenis. Ada alam nyata, ada alam maya. Ya, ada yang ngomong, gua nih followernya paling banyak di Indonesia. Bla bla amat deh. Tunggu dulu aja. Sombong, yang sombong. Ya. Follower yang kelihatan ini lebih gawat daripada follower yang ada di sosial media. Bapak nih mengikuti seseorang, tinggal dimakan semangatnya. Nah, jika si ustadz, si dai ini kalbunya belum matang, dia ngikutin selera jamaahnya. Dia tidak bisa menggiring jamaahnya yang menggiring dia. Dai itu harus dai ilallah. Kalau dai ilallah, dia akan meleburkan semua orang dalam jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia harus kenal Allah dulu baru jadi dai. Kalau nggak dai ilallah, dai ila ghairillah, dai ke setan, dai kesetanan namanya. Maka nggak penting pakai pakaian seperti apa. Yang penting itu dia ngajak untuk apa. Tapi ke depan mungkin saya sesekali pakai serban Pak. Ya. Sudah memerintah guru saya, ya. Sudah ada 2 guru kita, 3 malah memerintahkan untuk bukan boleh pakai serban. Tapi kayaknya masih nyaman pakai kopiah ini. Nah, itu ijazah. Ijazah dari Tuan Guru Wildan, ya. Orang yang tawadu sekali, Masya Allah. Seperti beliau dipakaikan gurunya dari Rasulullah SAW.
model serbannya khas. Dan itu beda rawi, beda cara memakaikannya. Makanya riwayat orang Yaman beda dengan riwayat ahli Mekah. Jadi itu namanya serban Makki, Imam Makkiyah, serban orang Mekah. Tapi guru saya, Kiai Ali Mustafa Yaqub, dulu melarang ke serban di tempat yang tidak pakai serban. Nah, ada lagi tuh, ada topnya, ya. Nanti cuma di event-event aja kita pakai, insya Allah.